Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini saya memberikan contoh kasus dan penyelesaian menggunakan SPSS. Contoh kasusnya ini metode analisis diskriminan ya atau diskriminan analisis. Nah, teman-teman, file dalam video ini file-file dan data dalam video ini bisa teman-teman download gratis di website ini www.statcoma.com. Filenya yang ini. Teman-teman bisa download file dan data dalam video ini ya di website www.statcoma.com. Ini dia. Dan juga saya ada membuat software statistik namanya StatCal di www.statcal.org. Teman-teman bisa download gratis di bagian ini. Dan juga ini channel YouTube saya namanya Statcomat, jangan lupa dibantu subscribe. Oke, terima kasih. Kita mulai saja. Nah, teman-teman, sekedar informasi, bahan bacaan saya itu pertama ini dia. Teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih detail mengenai analisis diskriminan, ini dia. Ini bab multiple discriminant analysis. Teman-teman bisa baca di buku Multivariate Data Analysis karangan Joseph Hare dan rekan-rekan. Di mana di buku ini ada materi analisis diskriminan. Dan juga di buku ini dia yang ditulis oleh James P. Stephen itu di bab 7 ada mengenai analisis diskriminan. Jadi tulisan saya ini, nah ini tulisan saya yang ini, teman-teman itu bersumber referensinya dari buku yang tadi. Dan modul ini teman-teman tadi bisa di-download di website www.statcomat.com. Ini dia. Teman-teman bisa download gratis. Nah, jadi saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu analisis diskriminan ya. Jadi, di sini pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai regresi linier berganda. Nah, apa perbedaan regresi linier berganda dengan analisis diskriminan? Perbedaannya adalah, kalau dalam analisis diskriminan, variabel dependennya atau Y-nya, pada analisis diskriminan itu variabel dependennya variabel kategori. Sementara variabel independennya variabel numerik atau angka. Tapi kalau pada regresi linier berganda, variabel dependennya atau variabel tak bebas yaitu variabel numerik atau rasio atau angka, dan juga variabel independennya juga numerik, rasio atau angka. Jadi yang membedakan regresi linier berganda sama analisis diskriminannya terletak pada skala datanya, pada variabel dependennya. Ya. Sebagaimana teman-teman bisa baca di sini. Ini dia. Multiple discriminant analysis. Coba lihat. Nah, ini dia. Jadi pada analisis diskriminan, variabel dependennya atau tak bebasnya itu variabel kategori. Kalau variabel independennya variabel numerik atau angka, gitu ya. Oke. Kemudian kita langsung ke contoh kasus saja ya, supaya paham. Ini dia. Jadi di sini misalkan seorang peneliti ingin meneliti apakah faktor jumlah jam belajar dalam sehari, IQ, dan uang jajan dapat membedakan atau mengelompokkan mahasiswa untuk masuk ke dalam kelompok mahasiswa dengan IPK lebih besar sama dengan 3 atau IPK kecil sama dengan 3. Jadi, saya langsung beri contoh datanya. Ini dia contoh datanya. Nah, teman-teman, yang warna kuning ini merupakan data kategori. Ya, data kategori. Di mana 0 itu menyatakan mahasiswanya IPK-nya di bawah 3, 1 itu menyatakan IPK-nya lebih besar sama dengan 3. Jadi di sini yang kita teliti misalkan ada 30 mahasiswa. 15 mahasiswa IPK-nya di bawah 3, 15 siswa lainnya itu IPK-nya lebih besar sama dengan 3, ya. Nah, IPK ini variabel dependennya atau variabel tak bebas. Di mana IPK kan skala datanya itu kategori. 0, kategori 0 menyatakan IPK-nya di bawah 3, kategori 1 menyatakan IPK-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, ini dia. Kemudian, jam belajar,
IQ sama usia ini merupakan variabel independen atau variabel bebas. Di mana jam, IQ sama usia itu variabel skala datanya itu numerik atau angka. Jadi pada analisis diskriminan, variabel dependennya merupakan variabel kategori, variabel independennya merupakan variabel angka atau rasio. Tapi kalau IPK-nya kita menggunakan skor angka, misalkan 3,5, 3,4, maka teknik yang tepat tuh menggunakan regresi linier berganda. Gitu ya. Nah, jadi di sini ada 3 faktor yang kita coba untuk membedakan IPK. Ada jam, ada IQ, ada usia gitu ya. Nah, sekarang saya menghitung rata-rata jam belajar untuk kelompok IPK kurang dari 3. Oh, ternyata orang yang IPK-nya kurang dari 3, rata-rata jam belajarnya 5,87. Tapi, orang yang IPK-nya lebih besar sama dengan 3, rata-rata jam belajarnya 13,67. Nah, menurut teman-teman, perbedaannya ini kan cukup besar ya. Jadi kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan rata-rata jam belajar antara kelompok IPK kecil dari 3 dan kelompok IPK besar sama dengan 3. Jadi kita bisa lihat bahwa dari sini, dari sisi jam belajarnya, rata-ratanya ada perbedaan antara IPK kecil dari 3 sama IPK besar sama dengan 3. Jaraknya pun cukup jauh. Oke? Kemudian kalau IQ, rata-rata IQ untuk kelompok IPK kurang dari 3, 96,60. Rata-rata IQ untuk kelompok IPK besar sama dengan 3, 105,07. Dari sini sudah bisa kita lihat bahwa, oh ternyata IQ kelompok IPK besar sama dengan 3, rata-rata IQ-nya lebih tinggi daripada kelompok IPK kurang dari 3, seperti itu ya. Kalau usia, rata-rata usia kelompok IPK kurang dari 3, usianya 22,2 tahun. Tapi kalau kelompok IPK lebih besar sama dengan 3, rata-rata usianya 22,80. Nah, coba teman-teman lihat, antara jam, IQ, sama usia, mana yang paling bisa membedakan? Kalau kita lihat, kalau dari sisi usia, di sini 22,0, di sini 22,8. Oke lah, ada perbedaan ya. Faktor usia bisa membedakan IPK-nya, kedua kelompok IPK. Tapi kalau kita lihat, perbedaannya nggak terlalu signifikan. Gitu ya. Ini menurut saya dulu, kalau lihat dari datanya. Dari IQ, ternyata rata-rata IQ kelompok IPK kurang dari 3 sama besar sama dengan 3, perbedaannya kalau menurut saya cukup signifikan ya, sehingga IQ ini mempunyai kemampuan yang signifikan untuk membedakan dua kelompok IPK. Ini masih dugaan, karena kita menganalisis dari rata-ratanya dulu. Kalau dari jam, oh ternyata jam juga memiliki kemampuan yang signifikan dalam membedakan kelompok IPK, dua kelompok IPK tersebut, karena jaraknya cukup jauh. Tapi kalau kita lihat, jam sama IQ itu, dia bakal signifikan dalam membedakan dua kelompok IPK tersebut. Tapi kalau usia itu nggak signifikan. Nah, ini kan masih dugaan. Baru kita nanti menggunakan teknik analisis diskriminan. Mana yang signifikan membedakannya? Apakah jam, IQ, atau usia? Nah, sekarang kita akan buktikan menggunakan analisis diskriminan. Datanya, teman-teman, harus disajikan seperti ini dulu. Kemudian dari data ini teman-teman di-copy ke dalam SPSS, hasilnya seperti ini. Nah ini dia, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Nah, jadi datanya sudah di-input di SPSS ya. Jumlah orangnya ada 30 orang. Ini 0 ini artinya kelompok IPK-nya di bawah 3. Kalau satu kelompok IPK-nya lebih besar sama dengan 3. Di sini variabel view-nya, ini ada IPK, jam, IQ, usia. Nah, pada IPK ini kan kategori. Kita beri 0 itu untuk IPK kecil dari 3, 1 untuk IPK besar sama dengan 3. Oke, kita sudah menginputnya di SPSS. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab dengan analisis diskriminan. Di sini, apakah jumlah jam belajar dalam sehari merupakan faktor yang signifikan untuk mengelompokkan atau membedakan? Penegasannya untuk membedakan dua kelompok IPK tersebut, lebih kecil dari 3 dan lebih besar sama dengan 3. Kalau kita lihat bahwa jarak
jarak rata-ratanya itu cukup jauh ya, antara rata-rata jam belajar IPK kecil dari 3 sama besar sama dengan 3. Sehingga menurut dugaan bakal signifikan. Jam bakal signifikan mampu membedakan kedua kelompok IPK tersebut. Ini masih analisis rata-rata. Oke, pertanyaan kedua, apakah IQ merupakan faktor yang signifikan secara statistika untuk membedakan kedua kelompok tersebut? Kalau kita lihat, mungkin dapat membedakan karena jaraknya cukup jauh. Yang ketiga pertanyaannya, apakah usia merupakan faktor yang signifikan membedakan dua kelompok IPK tersebut? Kalau kita lihat, oke, berbeda usianya secara rata-rata, tapi nggak signifikan. Mungkin usia tidak signifikan untuk membedakan kedua kelompok IPK tersebut. Nah, tapi kita uji dulu nih dengan analisis diskriminan. Pertanyaan selanjutnya, sebagai contoh, misalkan seorang mahasiswa bernama Ugi, jumlah jam belajarnya 6 jam dalam sehari, IQ-nya 101, maka prediksi apakah si Ugi ini masuk ke dalam kelompok IPK kecil dari 3 atau kelompok IPK besar sama dengan 3. Nah, dengan menggunakan analisis diskriminan, kita itu bisa memprediksi seseorang itu masuk ke dalam kelompok yang mana gitu, berdasarkan informasi dari variabel independennya. Sebagai contoh lagi, mahasiswa bernama Egi dengan jumlah jam belajar 14 jam dalam sehari, IQ-nya 102, maka prediksi apakah Egi termasuk ke dalam kelompok IPK kecil dari 3 atau masuk ke dalam kelompok IPK besar sama dengan 3. Nanti akan kita jawab. Oke, sekarang kita praktekkan analisis diskriminan menggunakan SPSS. Pilih Analyze, kemudian pilih Classify, di sini pilih Diskriminan. Oke. Nah, pada IPK awalnya kan di sini, kita pindahkan di sini, pilih define range, minimumnya 0, maksimumnya 1. Kenapa 0 sama 1? Karena kodenya ini kan IPK-nya 0 sama 1. Kalau 1 sama 2 masukkan minimumnya 1, maksimumnya 2. Gitu ya. Kemudian variabel independennya masukkan jam, IQ, usia. Kemudian pilih use stepwise method. Artinya ini akan melakukan proses seleksi variabel independen. Kemudian pilih statistik, checklist bagian yang ini. Oke, continue. Pilih method, checklist Mahalanobis distance, checklist yang ini, checklist juga. Kemudian pada classify, checklist seperti ini. Kemudian pada save, checklist 3 ini. Continue. Oke, inilah hasil dari SPSS analisis diskriminan sudah muncul. Kita akan mulai melakukan interpretasi. Tidak semua output bakal saya interpretasi, hanya beberapa output yang menurut saya penting. Pertama, saya akan menginterpretasi output namanya tabel grup statistik. Ini sudah saya interpretasi, grup statistik. Nah, ini dia. Dari tabel grup statistik ini, kita bisa melihat nilai rata-ratanya. Rata-rata jam belajar, rata-rata IQ, rata-rata usia, berdasarkan dua kelompok IPK tersebut. Oh, ternyata untuk jam belajar nih, rata-rata jam belajar dalam sehari untuk kelompok IPK kecil dari 3, 5,8667. Sementara pada kelompok IPK besar sama dengan 3, 13,667. Oh, secara rata-rata ya. Ternyata rata-rata jam belajar pada kelompok IPK besar sama dengan 3, itu rata-rata jam belajarnya lebih besar, lebih banyak daripada kelompok IPK kecil dari 3. Nah, ini pada grup statistik itu menjelaskan nilai rata-ratanya. Dan kita bisa, dengan menggunakan tabel grup statistik ini, kita bisa bisa melakukan tebakan itu, feeling. Faktor mana yang kira-kira signifikan untuk membedakan kedua kelompok tersebut. Kalau kita lihat, 5 jam, untuk jam 5,8, 13,67. Oh, jaraknya cukup jauh. Maka mungkin jam itu signifikan bisa membedakan kedua kelompok tersebut. Untuk IQ 96,6, kelompok IPK kecil dari 3. IQ yang lebih besar, kelompok IPK besar sama dengan 3, IQ-nya 105. Oh, cukup jauh jaraknya. Oh, IQ mungkin signifikan membedakan. Tapi kalau usia, di sini 22,2, di sini 22,8. Oh, jaraknya nih ada perbedaan, tapi jaraknya nggak terlalu besar perbedaannya. Oh, usia tidak signifikan membedakan kedua kelompok IPK tersebut. Masih sebatas dugaan. Oke, baru sekarang lihat lagi output namanya Test of Equality Group Means. Kita lihat itu tabelnya yang ini. Nah, ini dia. Nah, pada tabel Test of Equality inilah
kita bisa mengetahui faktor mana yang signifikan untuk membedakan kedua kelompok tersebut. Kita lihat ya. Kita lihat mana yang nilai sig-nya lebih kecil daripada 0,05. Jam sama IQ. Nah, artinya jam, faktor jam itu signifikan untuk membedakan dua kelompok tersebut. Oke, faktor IQ, nilai sig-nya 0,000. Kalau lebih kecil daripada 0,05, maka IQ itu signifikan membedakan antara IPK kecil dari 3 sama IPK besar sama dengan 3. Tapi kalau usia, nilai sig-nya 0,353, kan lebih besar daripada 0,05. Berarti usia itu tidak signifikan membedakan antara kelompok IPK kecil dari 3 sama kelompok IPK besar sama dengan 3. Dengan kata lain, ini tidak terdapat perbedaan usia yang signifikan antara kelompok IPK kecil dari 3 sama kelompok IPK besar sama dengan 3. Tapi kalau jam sama IQ, terdapat perbedaan jam belajar yang signifikan antara orang yang IPK-nya kecil dari 3 sama orang yang IPK-nya besar sama dengan 3. Jadi yang signifikan membedakannya jam sama IQ, sementara usia enggak. Jadi nanti usia itu keluar dia dari proses analisis. Gitu ya. Kemudian masuk lagi ke tabel yang ini namanya variable enter remove. Teman-teman bisa lihat pada bagian yang ini. Nah, tabel ini kita lihat bahwa ini tabelnya. Jadi, pada step 1 dipilihlah IQ. Artinya IQ ini memiliki kemampuan pertama yang paling kuat untuk mengelompokkan kedua kelompok IPK tersebut. Oke, IQ masuk. Kemudian jam. Pada step kedua baru masuk jam. Jam memiliki kemampuan yang kedua setelah IQ ya dalam hal membedakan kedua kelompok IPK tersebut. Tapi di step ketiga nggak ada usia, artinya usia itu tidak ikut dalam proses analisis karena usia masih terlalu lemah untuk membedakan kedua kelompok IPK tersebut. Gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk lagi di bagian yang ini, variable in the analysis, itu tabelnya yang ini. Hampir sama interpretasinya sama yang tadi ya, variable in the analysis. Jadi pada tabel variable in the analysis ini, ternyata pada step kedua itu terpilihlah dua variabel IQ sama jam yang kira-kira cukup kuat untuk mengelompokkan dua kelompok IPK tersebut. Itu dia. Kalau usia tuh nggak kuat karena bisa dilihat dari rata-ratanya perbedaannya nggak terlalu jauh dia. Gitu ya. Kita masuk ke ini. Nah, sekarang perhatikan tabel yang namanya function at group centroid. Ini dia. Ini function and group centroid. Ini dia. Function at group centroid. Gunanya apa? Nah, gunanya ini untuk menentukan batas. Batas apa? Nanti kita ingin mengelompokkan orang. Orang ini diketahui jam belajarnya sekian, IQ-nya sekian, diprediksi masuk ke dalam kelompok IPK mana? Di bawah 3 atau lebih besar sama dengan 3. Nah, batas-batasnya itu ditentukan oleh ini, nilai-nilai pada tabel function and group at group centroid. Gimana cara menentukan batasnya? Ini rumusnya. N1 dikali C0 tambah N0 dikali C1 dibagi N1 tambah S2. Di sini ini N2 seharusnya ya. N1 itu maksudnya jumlah sampel. Ada berapa jumlah sampel dalam kelompok yang IPK-nya kecil dari 3? Oh, ada 15 orang. N2 itu maksudnya jumlah sampel pada kelompok IPK besar sama dengan 3, ada 15 juga. Ya udah tinggal dimasukin 15, di sini 15. Dari mana nilai C0? C0 yang ini itu didapat dari yang ini. Nah, tinggal dimasukkan aja. Yang ini dimasukkan yang ini. Jadi, batasnya itu 0. Jadi, 0 maksudnya jika skor diskriminan orang, kita bakal menghitung skor diskriminan orang-orang. Kalau skor diskriminannya lebih besar daripada 0, ini dia. Lebih besar. Kalau skor diskriminannya lebih besar daripada 0, maka dia masuk ke dalam kelompok IPK besar sama dengan 3. Kalau skor diskriminannya kecil dari 0, maka dia masuk ke dalam kelompok IPK kecil dari 3. Nah, kita sudah tentukan batasnya, baru sekarang kita hitung skor diskriminan orangnya. Ini dia. Jadi, selanjutnya, perhatikan tabel yang namanya canonical discriminant function coefficient. Itu yang mana ya, canonical ya, kita cek dulu.
Canonical. Kita cek tabelnya. Nah, ini dia. Canonical discriminant function coefficient. Kegunaan dari tabel ini terbentuklah namanya persamaan analisis diskriminan. Ini dia. Ini dia. Jadi, dari nilai ini diperolehlah ini dia. Ini namanya persamaan analisis diskriminan. Oke? Dari persamaan inilah kita bisa menghitung skor diskriminan dari orang. Contoh seperti ini ya. Contoh, mahasiswa bernama Ugi ya. Ugi diketahui jumlah jam belajar dalam sehari 6 jam. Kemudian memiliki IQ 101. Maka dihitunglah berapa skor diskriminasi Ugi. Oh, kita masukkan nilainya di sini. Kita masukkan, dapatlah min 1,204. Min 1,204 lebih kecil daripada 0, maka si Ugi diprediksi masuk ke dalam kelompok IPK kecil dari 3. Gitu ya. Sekarang si Egi, misalkan. Si Egi jumlah jam belajarnya 14 jam dalam sehari. IQ-nya 102. Kita masukkan, kita hitung skor diskriminannya. 2,056. Ternyata lebih besar daripada 0. Si Egi diprediksi masuk ke dalam kelompok IPK besar sama dengan 3. Terakhir, kita melihat akurasinya gitu. Akurasi prediksinya berapa persen, ketepatan prediksinya. Kita lihat pada baris B, ternyata ketepatan prediksinya itu 100%. Artinya apa? Persamaan diskriminan ini yang dihasilkan 100% akurat untuk mengelompokkan yang mana? Mengelompokkan data yang ini. Contoh, misalkan nih orang nomor 1. Orang nomor 1 jam belajarnya 7 jam, IQ-nya 95, skor diskriminannya negatif. Negatif 4, kan lebih kecil daripada 0. Maka diprediksi dia masuk ke dalam kelompok, ini dia, kelompok IPK-nya kecil dari 3. Ini maksudnya kelompok IPK-nya kecil dari 3. Di 1, 2. Bisa dilihat di sini. Ini dia. Probabilities of membership group 0. Grup 0 itu grup yang IPK-nya kecil dari 3. Ya, grup 0. Jadi kalau nilainya di sini 1, artinya dia masuk ke dalam kelompok 0. Berarti ini kelompok 0. Akurat, pas. Ini kelompok 0. Pas. Kelompok 0. Pas. Kelompok 0. Jadi ini semua, ini hasil prediksi sama dengan hasil kenyataannya. Begitu juga, ini hasil prediksi di sini kan 1 ya. Di sini 1 sama dengan kenyataannya. Kalau di sini 0 artinya dia masuk ke dalam kelompok IPK besar sama dengan 3. Jadi, prediksinya itu 100% yang ini tepat dia terhadap nilai kelompok IPK-nya. Makanya di sini menunjukkan bahwa 100% dia akurat. Di sini, itu dia. Tapi dalam keadaan sebenarnya, ini kan datanya saya buat sendiri, makanya dia akurat. Tapi pada keadaan sebenarnya belum tentu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.